Di dalam situasi seperti sekarang, banyak nggak yang masih tumbuh? Barangkali tidak banyak. Banyak atau tidak tadi, Mbak Riri? Kata saya sih banyak. Masih banyak. Baik. Ada yang masih tumbuh, ada yang bilang tidak tumbuh. Ya, itu fakta. Tidak bisa kita ingkari bahwa Hindari. contoh Mbak Riri di lingkungan beliau mengenali masih banyak yang tetap tumbuh. Ya, tapi ada juga yang bilang saya tidak tumbuh. Pertanyaan yang paling mendasar, ini yang saya sodorkan di conference kemarin, apa yang membedakan mereka yang masih tumbuh dan yang tidak tumbuh? Saya tidak bisa mengarang tentunya ya, saya tidak bisa mengarang, tetapi saya lebih cenderung bicara dengan apa yang saya ketahui, apa yang saya alami bersama klien-klien saya. Ya, saya mendampingi klien-klien dan saya melihat apa yang membedakan bisnis yang consistently tetap tumbuh bahkan di situasi seperti sekarang, bahkan di situasi pandemik. Apakah karena format bisnis? Apakah karena format bisnisnya yang sering dijadikan alasan bahwa ini akan bermasalah? Contoh, kalau kita bermain di produk beauty, kecantikan, atau personal care, kena nggak nih dampak ini? Kena. Orang pakai masker setiap waktu, sepanjang waktu mereka pakai masker, katanya tidak perlu make up, bisnis make up turun, dan sebagainya. Kalau Anda retailnya di produk beauty and personal care, kena dampak nggak kira-kira, Mbak Riri? Kena. Kena kan? Kena. Ada lagi, bahan bangunan. Bahan bangunan. Katanya proyek-proyek berhenti, orang belum membangun, wait and see, yang punya proyek stop dulu, sambil lihat-lihat katanya ya, lihat dan tunggu, lihat keadaan. Katanya bahan bangunan kena. Nah, ini yang lebih serem lagi, Mbak Riri. Fashion. Ada bisnis fashion loh. Fashion. Kena nggak, Mbak Riri? Kena banget ya. Nggak orang tahu nggak ya, keluar. Pak. Tapi katanya orang nggak keluar. Tapi tetap beli baju tuh saya. Nah, tapi tetap laku, Pak. Tetap laku. Yang ada teman saya pengusaha fashion, tetap dia malah bertumbuh dari online-nya. Ya, kebetulan Mbak Riri juga menggeluti bidang itu ya. Jadi tahu persis bahwa produk fashion masih gerak nggak? Masih gerak. Jadi saya sengaja meles ini Mbak Riri karena inilah yang disampaikan. Karena saya di produk ini, bisnis saya kena, ada saya di bahan bangunan akan turun, di fashion apalagi gitu ya. Ada yang merasa wajar lah bisnis fashion saya turun. Ya, tadi Mbak Riri langsung menyanggah. Yang terakhir tentunya yang paling umum, groceries. Groceries mana bisa terganggu mestinya. Betul nggak Mbak Riri? Iya. Panjang orang masih makan, masih konsumsi, masih pakai, masih mandi, masih bersih-bersih, mana mungkin bisnis grocery kena. Tapi dari yang saya ketahui, ada yang bilang bisnisnya turun, Mbak Riri. Groceries ada loh. Ya? Groceries loh, turun. Fashion, turun banget. Bahan bangunan turun, susah. Beauty, berat. Nah, saya kasih tahu ya, saya punya semua klien di bisnis ini, ada bisnisnya baik banget, masih baik. 2020 growth-nya positif 2 digit. Tahun ini masih bagus, masih tumbuh 2 digit. Bahan bangunan, saya juga punya klien di bisnis bahan bangunan. Bahkan ini ada cerita yang unik nih. Yang di bisnis bahan bangunan itu ada kejadian seperti ini. Maret 2020 tahun lalu. Saya punya klien di bisnis bahan bangunan. Terus saya kunjungan pertama Mbak Riri ke tempat dia.
Kunjungan Iya. pertama dan kunjungan terakhir. Kunjungan Kenapa? pertama karena belum COVID. Oh, Saya pulang dari kotanya, pemerintah langsung mengumumkan COVID. pertama kali COVID kasus pertama Indonesia. Dan since then saya tidak pernah mengunjungi dia lagi. Tetapi kita sapi ada loh. Tetap lakukan ya. Kita tetap. Oke, sebentar. Enggak, semuanya kasih separuh di pejabat. Bagaimana mematikan itu suara ya? Kita stop dulu. Coba wait, aku cari, Pak. Dan tidak apa-apa, sudah diselamatkan. Sudah Mbak Riri. Yang penting suara Mbak Riri aja yang dibuka. Oke. Baik, settingnya sekarang belum bisa menyalakan mic sendiri ya, karena banyak yang bocor. Baik, saya lanjutkan. Setelah saya pulang dari sana, kasus COVID pertama muncul dan saya tidak pernah mengunjungi dia lagi. Di akhir kontrak, saya ada kontrak dengan dia sepanjang 1 tahun. Di akhir kontrak, yaitu bulan Februari tahun 2021, tahun ini ya, ternyata sesuai dengan bisnis plan, kan bulan November 2020 kita harus bikin bisnis plan untuk 2021. Sudah dibikin. Dan di akhir kontrak bulan Februari 2021, untuk pertama kalinya dia positif mencapai target sesuai bisnis plan. Bukan growth ya, kalau growth itu gampang. Positif mencapai target lebih dari 100% dari bisnis plan yang dia canangkan. Karena saya akan bicara di forum kemarin yang di Filipina itu, saya 3 hari sebelumnya, saya tanya, Februari kan sudah positif, bagaimana sampai sekarang? Dia berbaik hati, dia memberikan angkanya dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, semuanya positif. Ya, kita bisa belajar mengapa dia bisa positif. Oke, itu bahan bangunan. Produk fashion katanya pasti kena lah ini. Tidak betul. Saya punya klien, saya dampingi sejak tahun 2019. Sejak 2019, 2020 COVID kan, dia positif. Dia tumbuh positif, dan terhadap target sesuai bisnis plan hanya kalah 4%. Tidak jadi 100, tapi secara pertumbuhan dia tumbuh 2 digit, kepala 3, dan targetnya hanya kalah 4% saja untuk mencapai target sesuai bisnis plan. Not bad untuk tahun yang berat. Dan di tahun 2021, di peak season kemarin dia tumbuh, bisnis fashionnya ya, karena dia punya bisnis yang lain. Bisnis fashionnya tumbuh 76%. Dia punya cabang satu, specialized in fashion, tumbuh 76%. Menggembirakan. Dan sampai dengan bulan Juli, kalau ditarik 7 bulan, masih tumbuh 2 digit. Kalah sedikit untuk mencapai target, tetapi yang paling penting, ketika kita periksa laba ruginya masih sangat menggembirakan, di atas ekspektasi. Itu bisnis fashion. Bisnis grocery, ya saya pasti punya lah klien yang di bisnis groceries. Ada nggak yang tidak tumbuh? Tentu saja ada. Ada nggak yang tumbuh? Ada. Ada yang tumbuh dengan baik, tetap jebol target, sesuai bisnis plan, dilampaui, meskipun angkanya masih kecil. Kalau ngomong growth, sudah lewat lah ya. Kalau growth itu saya bilang tadi gampang. Growth itu gampang. Yang lebih sulit adalah mengejar target penjualan sesuai yang Anda canangkan di rencana bisnis atau yang disebut bisnis plan. Yang lebih berat adalah menjaga biaya-biaya terkendali, dan yang lebih penting adalah profit Anda sesuai rencana. Kita bukan hanya mengejar sales. Berapa banyak dari kita hanya kejar sales, lupa bahwa kita harus urusin profit. Makanya sales and profit. Yang paling penting profit. Ya. Baik, itu sebagai pengantar. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat.
Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow and prosper.